Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam kesempatan yang pendek ini kita akan bahas surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 133. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang lebarnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu artinya surat Ali Imran 133. Jadi perintah Allah, dan bersegeralah mendapat ampunan dari Tuhanmu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca Al-Quran, kalau masalah ampunan, sorga, amal saleh, kebaikan, akhirat, selalu perintahnya segera, cepat. Tidak pernah ada kata lambat dan santai. Misalnya kata Allah, wa iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Bila engkau mendengar suara azan memanggil untuk salat, maka berlarianlah menuju Allah. Fas'au. Fas'au itu dari kata sa'a. Sa'a itu artinya berlari. Jadi kalau ada panggilan azan, kata Allah, untuk salat berjamaah, berlarianlah menuju Allah. Tidak ada santai. Kata Allah, fastabiqul khairat. Kalau untuk kebaikan, maka berlombalah, berpaculah. Dalam ayat lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlombalah, berpaculah mendapat ampunan Allah dan surganya. Di ayat lain, man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang ingin akhirat, berkejaranlah mencapainya. Di ayat lain, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat bersainglah. Untuk urusan akhirat perintahnya berlomba, bersaing, segera, berlari cepat. Ini menunjukkan urusan ampunan dan sorga tidak ada kamu santai. Nah, di sini kata Allah, bersegeralah mendapat ampunan Allah. Bapak Ibu, kenapa kita harus bersegera dapat ampunan Allah? Pertama, kita tidak pernah tahu kapan ajal datang. Tidak ada yang tahu kapan ajalnya datang. Karena itu kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan menunda taubatnya di sore hari. Belum tentu engkau melihat matahari tenggelam di sore hari. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan menunggu taubat di pagi hari, karena belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man qala hina yusbih, siapa yang berkata di pagi hari, sekali dia berkata di pagi hari, apa yang dikatakannya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Ini namanya Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu yang belum hafal, tolong cari di Google nanti Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, siapa yang baca itu di pagi hari sekali, mata qabla ayyum sia, mati dia sebelum sore, famin ahlil jannah, langsung ke surga Allah. Dan siapa yang berkata di sore hari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya, mata qabla an yusbih, mati menjelang pagi, famin ahlil jannah, langsung ke surga Allah. Nah, ini penting untuk Bapak Ibu nih. Mulai hari ini Sayyidul Istighfar jangan tinggalkan. Baca sekali pagi, baca sekali sore. Kalau Bapak Ibu sudah baca pagi sekali, tu tunggu sajalah mati sampai sore itu. Kalau mati surga langsung tuh. Cobalah anda percaya, amalkanlah. Nanti mati surga langsung. Oh, enggak jadi mati Ustaz, baca sore. Tunggu pula mati sampai pagi. Surga tuh kalau mati itu. Kita ini Bapak Ibu kalau enggak mati siang, mati malam nanti itu, percayalah. Kalau enggak siang nih mati malam nanti itu. Enggak mati malam siang nanti itu, percayalah, pasti mati itu. Ya. Yang paling aman kata Nabi yang baca Sayyidul Istighfar. Baca pagi, dosanya yang malam hilang. Dosa baca sore, dosa yang siang hilang. Itu bukti segera dapat ampunan Allah. Segera. Ini Bapak Ibu jangan pernah lupa nih ya, membaca Sayyidul Istighfar setiap pagi dan setiap sore. Hadis sahih Muslim. Lagi Bapak Ibu yang usia 59, 60 itu menunggu waktu itu. Nah, perbanyaklah baca ini lagi itu. Ya, supaya kalau mati surga langsung. Itu janjinya begitu tuh, pasti itu. Yang kedua, kenapa kita segera dapat ampunan? Karena tidak ada kita yang selamat dari dosa. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang aman dari dosa. Begini, Bapak Ibu habis salat, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kalimat pertama yang dibaca, yang diajarkan Nabi? Istighfar, astaghfirullahal azim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Begitu kan? Kenapa itu kalimat pertama yang dibaca selesai salat? Ini habis salat, habis sujud, bukan habis bermaksiat. Kalau orang berjudi, berzina, merampok, istighfar mah wajar. Ini habis salat pun istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak Ibu dalam salat itu berbuat maksiat kepada Allah. Bisa. Misal Bapak Ibu, ibu-ibu salat di belakang. Nampak mukena kawan ko lalu lusuh. Lalu ibu berfikir itu, ada lintasan hati. Rumah rancak, oto rancak, mukena lusuh. Ya. Dunia sibuk. Ibu tidak bicara, cuman ada lintasan hati. Itu yang disebut as-sarair. Yaumatu belas sarair, besok lintasan hati itu akan dibukakan Allah sebagai sebuah maksiat itu. Wa husila ma fis sudur, nanti akan dibukakan simpanan-simpanan hati. Ada maksiat hati, lidah tidak bicara, tangan tidak bekerja, hati yang bermaksiat. Misal Bapak Ibu salat, pas sujud kawan kan baca tasbih itu, subah. Bau nangoknya leh, tak tanggung kancang leh. Kecik ibu dalam hati kecapa dan tak kadakitnya semayang besok leh. Pamalih panang gosok gigi. Ya. Padahal bau nafas itu bukan karena malas menggosok gigi. Mungkin ada penyakit di organ tubuhnya yang nafasnya bau. Ibu sudah menuduh dia malas gosok gigi, maksiat itu. Makanya habis assalamualaikum istighfar. Karena dalam ibadah pun dosa tidak bisa selamat kita. Bisa juga berdosa dalam taat itu. Ibu bapak habis taklim pengajian nih. Sebelum ceramah ditutup, sebelum majlis ditinggalkan, Nabi ajarkan doa kafarat namanya. Doa minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Masyaallah Ibu ya. Habis mendengar ceramah pun istighfar. Tidak habis main domino loh Pak. Kalau sudah main domino kesebanyak istighfar Pak. Ini habis mendengar ceramah pun istighfar. Kenapa?
Boleh jadi kita berceramah, menyampaikan kebaikan, mendengarkan kebaikan, maksiat jalan. Mungkin lidah saya terpeleset, saya istighfar. Ibu bapak mungkin di belakang duduk, ibu-ibu duduk di belakang, ustaz berceramahnya motor di belakang. Yang di otaknya ustaz loh, maksiat. Ya. Maka sebelum selesai istighfar. Itu buktinya kita harus bersegera dapat ampunan, karena tidak ada yang aman dari dosa. Yang ketiga, kenapa kita segera dapat ampunan? Karena hanya dengan ampunan kita bisa kembali kepada Allah. Baca surah Al-Fajr ayat 28-29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhanmu. Siapa yang boleh menghadap Allah kalau jiwanya sudah tenang? Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah dapat ampunan dari Allah. Karena Nabi pada ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, mahaka fi sadrik, dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Bapak Ibu, kalau gelisah hatinya, pasti sedang berdosa. Kalau sudah dapat ampunan, maka tenanglah hatinya, dan itu syarat bisa diterima oleh Allah. Itu makanya yang banyak dosa tidak bisa kembali. Itu makanya Nabi 2 tahun menjelang Nabi mati, usia 59 tahun, Nabi turun ayat istighfar. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Muhammad, istighfar. Kalau orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, istighfar. Kenapa? Tugasmu selesai. Tandanya engkau akan pulang kembali. Sudah, istighfar, bersihkan dirimu. Makanya kata Nabi, sejak ayat itu turun, tidak kurang istighfar Nabi tiap hari 70 kali. Sampai mati. Makanya Bapak Ibu yang sudah usia 59 tahun tuh, tidak boleh kurang istighfarnya 70 kali itu. Karena waktu 2 tahun lagi tinggal tuh. Saya lah. Ya, 2 tahun kalau tambah pula itu bonus-bonus saja itu extra time namanya itu. Karena normalnya waktu permainannya 60 tahun. Itu makanya Nabi usia 59 turun perintah istighfar, 2 tahun kemudian Nabi meninggal dunia. Itu alasannya kenapa kita penting segera mendapat ampunan dari Allah. Maka berpaculah Bapak Ibu mendapat ampunan dari Allah. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.